Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mewawancarai seorang atlet guna untuk memenuhi tugas psikologi olahraga. Simak terus ya videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Eh, Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Meidea Heriani dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, mahasiswi semester 5. Boleh Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Marta Pujiono. Pendidikan saya tempuh di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang pada masanya IAIN Raden Patah Palembang, dan saat ini bertransformasi menjadi UIN Raden Patah Palembang jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Konseling Agama. Dan saat ini informasinya sudah bertransformasi menjadi bimbingan konseling. Kak Marta, kalau boleh tahu umurnya berapa ya Kak? Usia kami saat ini menempuh 29 tahun. Mungkin di beberapa bulan nanti saya masuk ke 30 tahun. Kakak berapa saudara? Saudara kami 4 saudara, kebetulan kami laki-laki semua, dan kami nomor ketiga dari 4 saudara. Kalau boleh tahu gimana hubungan dengan orang tua sekarang? Alhamdulillah hingga saat ini baik-baik saja, tapi ada hal yang sifatnya privasi, yang tentu tidak bisa dipublish. Sesuatu ya kaitannya dengan broken ya. Oh, ya. Sekarang ini kegiatan kakak apa ya? Kegiatan kami sehari-hari selain coach di beberapa klub bela diri di Ogan Ilir, kami juga membiasakan diri menjadi relawan, tim relawan rescue di beberapa lembaga, dan saat ini kami konsen di bidang sosial masyarakat terkait dengan distribusi bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, korban banjir dan gempa. Saat ini kami juga sibuk di dunia sosial, seperti itu. Nah, oh iya, kakak kan seorang atlet nih. Kalau boleh tahu kakak atlet apa? Banyak ya, di saat waktu kecil kami cenderung ke sepak bola. Di saat remaja juga sepak bola, tapi lebih terarah ke pencak silat. Khususnya di pencak silat kami dari Tubukan Tapak Suci. Hingga dewasa pun kami ya cenderung ke pencak silat, dan sepak bolanya terabaikan gitu. Baik kak. Sejak kapan kakak bergabung dalam pencak silat yang terutama tapak suci ini? Kakak bergabung tahun 2004 awal, lebih tepatnya Januari tahun 2004, tanggalnya lupa. Sangat kecil sekali saat itu, masih usia kelas 1 SMP ya, seperti itu. Ya, 2014.
Apa yang menjadi motivasi kakak untuk bergabung di Tapak Suci dan bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari setiap seleksi event sepak bola, kami tidak selalu diterima keatletannya gitu kan, skillnya gitu ya. Akhirnya kami menyeberang ke beberapa cabur lain gitu. Dengan awalnya iseng gitu. Ternyata di situ ada potensi yang lebih dari sepak bola, dan pada akhirnya ya saya bergabung di kegiatan seperti itu. Terus tanggapan orang tua kakak dan keluarga setelah mengetahui kakak menjadi atlet Tapak Suci bagaimana? Awalnya marah besar gitu ya, ngapain gitu, kok kaki kanannya kesleo gitu ya, tangan kirinya bengkak gitu ya, pipinya juga besem gitu ya, kena pukul dan lain-lain, belum lagi nanti sakitnya gitu, dikit-dikit demam gitu. Awalnya kena marah gitu, pengennya kita yang IT gitu ya, yang IT, yang edukasi kayak mungkin komunitas matematika, fisika, kimia, robotik gitu, yang di luar fisik gitu ya. Karena memang kan saya punya penderita, saya ini pernah sakit tipes yang lumayan luar biasa gitu. Karena nggak boleh capek gitu. Itu alasan orang tua saya waktu itu. Tapi orang tua dengan keluarga mendukung. Pada akhirnya mendukung karena ketika dewasa eh, hasil dari prestasi itu bisa kita klaim di kampus dan mengakibatkan nilai positif untuk kita. Karena saat itu ketika kita dapat recommended dari Warek 3, saat itu Warek ya, wakil bukan Warek, kalau dulu PR ya, pembantu rektor 3 gitu. Jadi kalau kita dapat recommended, kita juara, kita bisa dipotong SPP. Saat itu SPP satu semester cuma 600.000, jadi dipotong dalam satu semester itu dipotong sekian persen gitu. Nah itu jadi kebanggaan, orang tua semakin welcome gitu ya, care dengan kita gitu. Ada ujung prestasinya gitu. Lanjut, bagaimana hubungan kakak dengan teman-teman sesama atlet Tapak Suci? Ya alhamdulillah baik-baik saja ya, pro kontra ya itu pasti ada gitu, dilema internal eksternal itu biasa gitu ya. Dalam berkompetisi tentu banyak cara dan trik supaya kita bertahan di posisi itu gitu kan. Tapi tetap karena kita bersaudara, karena kita satu organisasi, tetap alhamdulillah baik-baik saja hingga saat ini. Apa pernah mengalami konflik bersama teman sesama? Apa bermusuhan gitu? Ha-ha. Ya sih dulu sempet gitu ya, sebel aja gitu kan. Ya sebelah ya, artinya ada beberapa something ya, ada sebuah problem tentu, tapi tidak physically ya, tidak berbenturan fisik, hanya secara psikis saja, masing-masing punya argumentasi masing-masing di internal kami sendiri gitu. Bagaimana kakak mengatasi masalah tersebut? Kakak orangnya cuek aja, orangnya cuek nih. Kakak cenderung kalau ada masalah kakak cuekin, nggak akan kakak hadapin. Tentu yang harus kakak hadapin ketika memang secara psikologis, kejiwaan kakak, mental kakak udah berani untuk menghadapi dan akan tahu sebab akibat yang akan kakak hadapi, nah baru kakak hadapin gitu. Jadi semua persoalan kakak selalu pelajari dulu problem solvingnya gitu, harus apa, dan harapannya semuanya kelar. Baik. Hubungan kakak dengan pelatih bagaimana? Ya pelatih adalah orang tua kedua kami gitu ya. Saya anggap pelatih saya itu orang tua kami gitu. Sangat luar biasa jasanya gitu. Tanpa pelatih kami bukan apa-apa. Apakah pernah mengalami konflik sama pelatih? Alhamdulillah belum pernah, karena
Ketika kita berkonflik dengan pelatih, maka sama halnya kita sama halnya kita kayak buat api neraka sendiri gitu. Karena hubungan korelasi antara kita sama coach, sama pelatih itu nggak boleh konflik. Apapun yang menjadi komando coach, ya harus kita laksanain karena memang hasil itu ditempuh dari proses yang baik. Pernah jenuh dan stres gak pas latihan saat kejuaraan? Kakak kategori kelas D ya. Ketika kakak mahasiswa, kakak itu kelas D. Stresnya adalah berat badan kakak terlalu over. Jadi ketika kakak over, kakak harus masuk kelas E. Nah, bobot lawan itu berbeda. Ketika bobot lawan terlalu berat ketimbang kita, dipastikan kita sulit untuk juara. Tembus ke final aja sangat sulit gitu. Stresnya gitu. Jadi atlet pencaksilat, bedanya atlet pencaksilat khususnya tapak suci dengan atlet olahraga lain, itu kita punya berat badan yang diatur. Nah, kalau kita nggak di posisi itu gitu, wow, makan harus dijaga, diet dan seterusnya, itu luar biasa stresnya gitu. Seberapa sering kakak mengalami stres tersebut? Ya, jujur dari ketika kakak turun dari usia remaja bertanding sampai dewasa, sampai di kuliah, ya selalu dapat kebagian over berat badan. Jadi ya berkali-kali gitu ya, stresnya berkali-kali gitu. Jadi bagaimana cara kakak mengatasi stres tersebut? Jajan, kakak suka jajan es dawet. Kalau ada es dawet sama kopi, wah udah jadi doping. Jadi doping kakak bukan narkoba, tapi doping kakak jajanan. Kalau udah dikasih jajan udah aman. Apakah stres itu bisa membuat kakak menjadi emosian? Kakak cenderung orang yang pengalah ya, selalu mengalah segala. Kalau sesuatu tertumbur pada sebuah konflik, kakak selalu mengalah. Alhamdulillah emosi bisa kakak salurkan, tapi tentu dengan penyaluran yang tepat dan sasaran yang tepat. Mana? Tanggapan pelatih kakak saat melihat kakak sedang mengalami stres, bagaimana? Ya tambah dimarahin. Kalau nggak sampai target, tambah dimarahin. Nah, daripada dimarahin, ya kita nyari waktu gimana caranya jangan sampai ketemu dia di saat dia marahin kita gitu loh. Makanya mendingan keluar dari tim, bukan keluar selamanya ya, keluar dari tim, cari waktu untuk cari es, cari kopi, sholat gitu kan. Nah, baru ketika ketemu sama beliau, kondisi beliau udah nggak marah lagi gitu. Jadi dia akal-akalin. Oke. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya pada siang hari ini. Maaf sudah mengganggu waktunya sebentar. Bisa kita tutup ya Kak? Oh gitu. Oke, Oke, terima kasih atas kesempatannya. saya yang berterima kasih Kak. Semoga bisa, ya sama-sama. Semoga kita bisa jumpa lagi di segmen yang berbeda. Amin. Saya tutup Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja video wawancara dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.